Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan, kali ini kita kembali bersama-sama bertemu dalam renungan kesayangan kita, Habatus, Hidupku Bagi Kristus. Mari adik-adik, sebelum kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur atas kasih Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Dan ketika kami belajar firman-Mu, biarlah Tuhan saja yang memimpin dan menolong kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kitab Ayub, pasal 8 ayat 20 sampai ke 22. Kita akan membaca keseluruhan ayatnya ya. Mari kita akan baca bersama-sama. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Pembencimu akan terselubung dengan malu, dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Nah adik-adik, kalau kalian tahu bagaimana kisah Ayub, seorang Ayub yang saleh banyak sekali menderita, banyak sekali mengalami penderitaan. Dan ketika sahabat-sahabatnya datang untuk menghibur dia, banyak dari mereka yang malah menghakimi atau menganggap bahwa semua ini adalah karena dosa-dosa dan kesalahan Ayub. Seperti Bildad, dia menggunakan ayat yang ke-20 ini. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Dia menganggap ayat ini sebagai ungkapan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub adalah karena dosa-dosanya yang tersembunyi. Tetapi dari sudut pandang Ayub atau dari pemikiran Ayub bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, dengan ayat ini dia memohon keadilan Tuhan. Karena Ayub percaya bahwa apa yang terjadi adalah karena kuasa dari si jahat atau si iblis. Nah, adik-adik, di sini ada dua pemikiran atau pendapat yang berbeda. Sahabatnya menganggap karena itu adalah kesalahan Ayub, dosa-dosa Ayub yang tersembunyi, tetapi Ayub yakin bahwa ini semua adalah pekerjaan dari si jahat yang ingin mencobai Ayub. Nah, adik-adik, seringkali dalam kehidupan ini anak-anak banyak ya yang mungkin pas jalan-jalan bersama orang tua ingin jajan di pinggir jalan. Nah, si orang tua tahu bahwa makanan tersebut tidak higienis atau kurang terjaga kebersihannya, tetapi seringkali si anak atau kita merengek atau ingin dibelikan karena keinginan yang sesaat, tetapi orang tua lebih tahu mana yang terbaik yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Dan tentunya orang tua kalian tidak akan mengizinkan ya, pasti akan membawa kalian untuk makan di tempat yang bersih. Tentunya ingin menjaga kesehatan dari anak-anaknya atau dari kalian semua. Nah adik-adik, seringkali ya kita memaksakan kehendak kita, kita ingin dilayani, kita ingin dipenuhi keinginan kita, tetapi orang tua kita lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Seperti halnya Bapa di surga atau Tuhan kita tidak akan melayani atau memberikan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi keinginan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan tahu kapan dan bagaimana akan menjawab permohonan kita atau kebutuhan kita. Dan tentunya Tuhan pasti menjawab kebutuhan kita, tetapi terkadang kita sendiri yang tidak sadar, tidak peka, tidak mengetahui atau tidak merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu sudah datang. Terkadang kita hanya memikirkan apa yang menjadi keinginan kita, bukan
kebutuhan kita. Nah, adik-adik, seperti contohnya lagi nih, anak SD yang belum cukup umur meminta motor kepada orang tuanya untuk jalan-jalan, mungkin untuk bisa bersekolah. Tentunya orang tua tidak akan mengizinkan ya, karena takut nanti akan terjadi sesuatu di jalan. Nah, pastinya ketika kalian sudah dewasa, cukup umur, pasti orang tua kalian juga akan memberikan motor atau kendaraan tersebut. Jadi, orang tua tahu apa yang menjadi kebutuhan anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Dia akan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, adik-adik, renungan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada jawaban Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Tetapi mari kita berpikir positif, berpikir benar tentang kehidupan kita. Mari kita mendekatkan hidup kita terus bersama Tuhan dan membiarkan Tuhan yang menuntun hidup kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang senantiasa melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dan jangan sampai kita memaksakan keinginan sesaat, tapi marilah kita menyerahkan hidup kita, keinginan kita, permohonan kita kepada Tuhan. Dan apapun yang menjadi jawaban Tuhan, kita menerimanya dengan hati yang sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan kami untuk berkata benar, berpikir benar, dan menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, ampuni kami yang terkadang kami memaksakan keinginan kami, keinginan yang sesaat dan terkadang itu menjadikan celaka bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pimpinan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus